Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi keadaannya kamu di sepanjang bulan Maret 2025 ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib untuk kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu yang Gemini. Oh, yup. Ya, oh gitu. Ya. Ya. Kalau Mari lihat kamu gini ya, kamu rasa-rasanya masih akan terjebak pada satu kondisi dan keadaan gitu ya. Sebab tentu kondisi dan keadaan itu tuh ya, kamu punya harapan di sana gitu ya. Kamu punya harapan bahwa ya kondisi keadaan ini tuh bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Walaupun ya untuk saat sekarang tuh keadaannya memang bisa aja cukup menekan dirimu, baik itu tuh secara mental dan emosional. Tapi kamu kayak menganggap atau menjadikan hal itu tuh sebagai challenge gitu ya, challenge bagi dirimu sendiri. Jadi kayak kamu mau kuat-kuatan kalau Mari lihat ya, kamu mau nunjukin kekuatannya kamu, bahwa kamu mampu kok gitu ya, merubah kondisi dan keadaan itu tuh sesuai dengan kebenaran yang kamu anut gitu ya. Nah, jadi ini tuh bisa memang di soal persahabatan gitu ya, ini bisa di soal urusan keluarga gitu ya. Ini bisa urusan dengan kekasihnya kamu atau dengan rekan kerjanya kamu gitu ya. Tempat kamu lah menghabiskan banyak waktunya kamu gitu loh ya. Jadi kamu belum mau keluar gitu loh. Kamu belum mau keluar, kamu gak mau meninggalkan seseorang atau satu keadaan ketika seseorang itu atau keadaan itu tuh masih belum oke untuk kamu gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu merasa punya tanggung jawab gitu ya untuk merubah kondisi itu ya, atau untuk merubah seseorang itu. Nah, jadi contohnya begini ya, di dunia pertemanan aja lah ya kita contohkan. Jadi kamu punya temennya kamu itu tuh kok rasa-rasanya gaya hidup dia tuh berantakan gitu ya. Gaya hidup dia berantakan itu tuh banyak sedikitnya juga ikut kamu alami gitu loh ya. Jadi kamu yang kayak merasa punya tanggung jawab gitu loh untuk merubah si temannya kamu ini tadi jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih benar gitu ya di sana. Sebenarnya bisa aja kamu itu tuh ya udah menyingkir, menjauh dari dia gitu ya, mengeliminasi dia dari hidupmu. Tapi kamu kayak menjadiin itu tantangannya kamu. Gimana ya kalau aku bisa merubah orang ini ya? Nah, di sana ya. Harusnya aku sebagai sahabat itu tuh ya membantu dia menjadi versi terbaiknya dia. Nah, di sana ya. Kalau dia sudah keadaan hidupnya baik-baik saja, nah baru nih aku bisa nggak usah lagi terlalu mikirin tentang dia gitu ya kamunya. Atau ya kayak misalnya kamu punya isu dengan orang tuamu kamu lihat kok gagal gitu ya memberikan parenting yang baik gitu untuk kamu sebagai anaknya, atau untuk adik-adikmu misalnya di sana ya. Jadi kamu kayak ngerasa, wah gimana ya kalau aku bisa merubah ibuku ini atau bapakku ini gitu ya. Nah, jadi kamu banyak habis energinya kamu nanti mencari cara ya, mencari cara atau melakukan sesuatu yang kamu rasa bisa men-trigger orang tuamu itu tadi biar sadar mereka sedang duduk di makom sebagai orang tua gitu ya di sana. Atau di urusan percintaan,
ini pasangannya kamu ini tuh kok rasa-rasanya tidak bertanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai kekasih. Kerjanya selingkuh aja gitu ya, foya-foya misalnya ya. Kerjanya itu tuh males gitu loh ya. Kok ini orangnya mencela-menceleh gitu loh ya. Kok banyak banget lah ya di usianya dia itu tuh atau di statusnya dia itu tuh kekeliruan dan kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi kamu bertekad di situ ya, aku mau ubah ini orang. Gimana caranya biar ini tuh si pasangan dianya bisa menjadi versi terbaik sebagai seorang pasangan. Nah, di situ ya, kamu kayak masih punya keoptimisan. Wah, aku pasti bisa kok merubah orang ini. Gitu ya, aku masih bisa, pasti bisa. Nah, gitu-gitu ya. Kamu kayak memotivasi, kalau mari lihat ya, kamu memotivasi dirinya kamu sendiri. Karena gimana pun kamu masih ingin ya berbahagia bersama dengan mereka itu. Gitu, kamu ingin berbahagia dengan sahabatmu, misalnya dia itu tuh kamu nilai kayak kurang oke. Kamu masih ingin menjadi keluarga yang harmonis gitu ya, keluarga yang sejahtera dengan ibu bapakmu atau dengan suamimu atau dengan istrimu itu gitu ya. Kamu ingin menjadikan zona itu ya atau mereka itu tuh sebagai salah satu di antara sekian banyak hal yang membahagiakan dirimu gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu mau ngebenahin di sini itu ya. Kamu mau kayak mengolah alih, kamu mau kayak membangun sesuatu yang kamu rasa jelek, kamu rasa buruk, kamu rasa kayak kurang oke, yang kamu rasa salah, mau kamu benerin. Itu kalau mari lihat. Dan ya memang ada di sana ya energi kesabarannya kamu. Gitu ya. Atau kayak gebetan ya. Kamu coba kejar-kejar ini orang gitu ya. Kamu kayak ngerasa yakin banget gitu. Kalau orang itu tuh mau bersama dengan kamu, maka kehidupannya dia akan lebih baik. Karena kamu berencana gitu ya. Kamu berencana untuk ngebahagiain dia. Kamu berencana untuk memperkenalkan kepada dia. Gimana sih itu tuh hubungan yang sehat gitu ya. Nah sana jadi kayak akan banyak habis energinya kamu, waktunya kamu, pikirannya kamu. Itu tuh untuk menggayat si gebetannya kamu biar dia mau membuka diri, mau mempertimbangkan, dan mau mantap yakin memilih kamu sebagai kekasih. Nah itu juga bisa di sana ya. Dan kalau Maria kamu kayak masih teguh banget ini, itu loh. Kamu masih kayak teguh banget, bisa nih, mampu nih aku nih, gitu ya kamunya. Jadi walaupun itu tuh gebetannya kamu, nge-reject kamu gitu ya, membatasi dirinya dari kamu. Tapi mari lihat minimal gitu ya, minimal sabar menunggu menanti. Itu yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu nggak ngerasa pantas ya jika kamu mengambil langkah menelepon dia, duluan chatting dia, coba mengambil perhatiannya dia dengan secara langsung gitu ya. Setidaknya kamu mau duduk manis dulu menanti dia untuk sadar gitu ya, sadar gitu loh pada sikapnya diri dia sendiri atau sadar pada kebaikan yang sebenarnya ingin kamu usahakan gitu ya. Situ kalau mari lihat. Jadi memang ada motif baik ya, memang ada motif baik yang ada di dirimu, yang ingin kamu berikan kepada lingkunganmu atau kepada manusia-manusia ya, manusia-manusia yang kamu pilih untuk tetap berada dalam circle hidupnya kamu gitu ya. Jadi kok kamu kayak nggak mau menyerah gitu ya, karena kamu sadar gitu bahwa aku kan punya motif baik nih, aku kan punya niatan yang oke, niatan yang tulus nih. Ya udah, ya kamu lakukan itu kalau mari lihat ya. Di sana. Kalau kalian laki-laki pasti ada tindakan proaktifnya kalian ya. Kayak misalnya
ngomong gitu ya, atau kayak melakukan sesuatu. Kalau laki-laki kan memang dia bisa lebih ekspresif ya, bisa lebih leluasa untuk mencoba mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi keadaan kan. Nah di situ nampak-nampaknya udah banyak nih yang bilang udahlah cuekin aja lah, udahlah pikirin dirimu sendiri aja lah gitu ya. Udah ada nih beberapa yang kok kayaknya paham dengan apa yang mau kamu perjuangkan, itu tuh kayak nyuruh kamu untuk menyerah gitu ya, pikirin aja lah dirimu sendiri gitu ya. Tapi kamu waduh nggak bisa, mereka itu tuh berarti gitu ya, oh nggak bisa nih, kondisi keadaan itu tuh yang ingin kamu miliki, tetapi tentu kondisi keadaannya harus berbeda gitu ya. Misalnya yang kayak ya aku ingin lingkungan aku yang bisa aku sebut sebagai keluarga ya bersama dengan orang-orang itu, orang tuaku, saudaraku atau siapa gitu ya. Aku ingin itu komunitas hidupnya aku, tapi ya harus beda kondisi dan keadaannya. Nah, itu yang kamu sedang usahain. Gitu ya. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang bisa menggoyahkan keputusannya kamu. Gitu ya. Sebab kamu udah mengambil langkah, enggak, aku pilih dia, aku pilih keadaan ini, tapi aku mau memberikan dampak positif, merubah kondisi keadaan, karakter, kepribadian dari mereka itu, gitu. Di sana energinya kamu ya. Dan ya sepanjang masih ada keoptimisan, mari lihat apapun yang ingin kamu ubah, ya, atau siapapun yang ingin kamu trigger, gitu ya. Sepanjang kamu punya keoptimisan dan terus-terusan membakar kesabarannya kamu gitu ya, menghadirkan kesabarannya kamu, ya ada sih kemungkinan memang yang kamu harapkan itu tuh bisa terjadi ya. Lagian ini kan trigger positif gitu ya, trigger positif. Nah di sana dan kamu happy kok mau merubah mereka atau merubah keadaan itu tuh, mari lihat kamu ya positif ya, ya happy aja gitu ya. Ya senang aja di sana, bukan sebab karena paksaan. Kalau paksaan itu kan jadinya ngebebanin ya. Tapi karena ini memang keputusannya kamu, sehingga ya kamu ringan menjalaninya. Jadi kayak misalnya di rumah tangga, mungkin ya sudah ada beberapa orang yang bilang ya udahlah kamu ceraikan aja itu suamimu, itu kan nggak baik gitu ya, atau istrimu gitu ya. Ngapain kamu mau sibuk-sibuk, ngapain kamu mau terkontaminasi sama energi suami atau istrimu itu tuh yang kurang oke. Tapi kamu bilang nggak bisa, aku udah memilih dulu menikah dengan dia. Atau adalah pertimbangan-pertimbangan kamu di sana ya, sehingga ya kamu nggak mau mengambil langkah untuk melepaskan dirimu dari si pasangannya kamu itu. Itu kalau mari lihat ya Gemini di sana. Atau justru bisa vice versa. Misalnya ada orang-orang yang kayak yang kasih saran sama kamu, ya udahlah sabar aja lah, ya udahlah kamu betah-betahin dirimu aja, ya udahlah kamu beradaptasi, ya normalisasi lah gitu ya, satu keadaan yang kamu rasa jelek gitu. Mari lihat di situ tuh kamu nggak mau, enak aja aku mau disuruh beradaptasi sama kondisi yang jelek gitu ya. Mari lihat. Jadi yang kayaknya kamu itu tuh orangnya teguh hati ya. Kalau udah memilih A ya A. Mau orang coba goyang-goyang kamu gitu ya, mematahkan pilihanmu, kamu yang kayak kekeh, kamu kayak yang ngotot gitu. Ya kalau kamu mau pergi ya kamu pergi, kalau kamu mau tinggal ya kamu tinggal, kan gitu ya. Kalau kamu mau tetap berada di kondisi keadaan seperti itu ya kamu akan pilih di situ tetap gitu ya, walaupun ada opsi-opsi lain di luar sana, tapi kamu nggak mau milih opsi-opsi lain itu
setidaknya untuk di bulan Maret. Nah, kayak gitu ya. Karena mari lihat ya, kamu paham, kamu merasa paham bahwa ini loh yang bikin aku bahagia. Kalau bisa merubah, oh ini pasti bikin aku bahagia, makin bahagia. Gitu ya. Jadi kamu sedang mengejar kebahagiaannya kamu. Itu aja sih sesungguhnya ya. Seolah-olah kayak mau merubah orang, mau merubah keadaan gitu ya. Kalaupun itu berubah ya ujung-ujungnya ya untuk kamu juga gitu loh ya. Jadi kamu ngerasa ya nggak sia-sia tenaga, waktu yang kamu kerahkan ya nggak sia-sia. Toh nanti balik-baliknya juga ke kamu kok gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya Gemini yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.